Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemetaan tema dan jaringan tema. Yang pertama, pemetaan tema. Pemetaan tema yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara holistik pada semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kemudian, pemetaan tema ini juga bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran yang harus berintegrasi dan berkoneksi antar bidang keilmuan atau bahkan dalam dunia nyata dengan memiliki batasan-batasan pengembangan tema sesuai kebutuhan anak. Pemetaan tema juga perlu memperhatikan beberapa hal. Ada 7 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik. Yang kedua, mulai dari yang termudah menuju yang sulit. Yang ketiga, mulai dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang keempat, mulai dari yang konkret menuju yang abstrak. Yang kelima, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik. Yang keenam, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik, termasuk minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuannya. Dan yang ketujuh, memperhatikan kebermanaan materi untuk perkembangan inteligensi peserta didik. Selanjutnya yaitu prosedur pemetaan tema. Dalam prosedur pemetaan tema ada 3 tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama yaitu pada model ini tema sudah ditentukan atau dipilih oleh guru berdasarkan beberapa kurikulum dan beberapa mata pelajaran, kemudian dikembangkan lagi menjadi subtema. Kemudian tipe yang kedua yaitu pada model ini dibentuk bersama antara guru dengan siswa meskipun tidak boleh lepas dari materi yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, pada model ini tema ditentukan oleh peserta didik dengan bimbingan guru. Kemudian prosedur yang kedua yaitu menentukan tema. Ada 2 cara dalam menentukan tema. Yang pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema-tema yang sesuai. Dan yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang jaringan tema. Jaringan tema yaitu pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang diambil dari berbagai bidang studi terkait. Dengan terbentuknya jaringan tema, diharapkan peserta didik siswa memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin berbagai ilmu pengetahuan. Pembuatan jaringan tema merupakan implementasi dari penerapan model pembelajaran terpadu model WebEd. Intinya, jaringan tema adalah pola hubungan tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasa yang diambil dari berbagai studi terkait. Kemudian jaringan tema juga memiliki kelebihan dan kekurangannya.